Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini tentang bisikan gaib, ya, bisikan-bisikan yang ada di dalam diri kita. Ya, itu juga bisa sebagai sarana, ya, sebagai sarana untuk membuka mata batin, sebagai sarana untuk mendengarkan, ya, informasi-informasi dari alam semesta, ya, yang dilakukan oleh saudara gaib kita. Ya, di dalam diri kita itu ada saudara gaib, sedulur papat, kakang kawah, hadi hari-hari, getih user. Nah, bukan berarti yang ditanam hari-hari, yang ditanam itu bukan, ya, itu adalah wujudnya, ya, fisik, wujud fisiknya. Nah, ini adalah wujud gaibnya. Jadi ketika teman-teman, ya, sudah tidak tahu hari-harinya di mana, ini tidak masalah, tetapi wujud gaibnya, ya, atau gaibnya hari-hari tadi ini akan selalu bersama Anda, akan selalu mengikuti Anda dimanapun Anda berada, kecuali Anda dalam kondisi kena sihir, kena teluh, kena santet. Biasanya saudara gaib Anda ini disandera, ya. Di dalam diri kita, ketika kita mendapatkan masalah, ya, ketika kita sering mengalami masalah, ya, atau memecahkan suatu masalah yang tidak selesai-selesai, ya, atau dihadapkan pada sesuatu kondisi, ya, Anda terpuruk, berada di titik terendah, itu pasti muncul, ya, di kepala Anda, ya, bisikan-bisikan dari mana-mana, ya. Jadi kalau Anda dengarkan, itu kepala Anda, di dalam kepala Anda itu seperti pasar, ya, karena terlalu banyaknya yang membisiki. Bisikan itu, ya, macam-macam, asalnya itu macam-macam. Bisa dari kodam ilmu, ya, ketika Anda sering mengamalkan, ya, keilmuan, ya, ilmu hikmah, ilmu kebatinan, ilmu Jawa, macam-macam. Nah, maka di dalam diri Anda ada kodam ilmu. Nah, bisa jadi mereka ini interaksi dengan memberikan bisikan-bisikan, ya. Atau teman-teman memiliki sebuah pusaka, ya. Di dalam pusaka tadi itu ada kodam pusaka. Ini juga akan memberikan bisikan-bisikan, macam-macam bisikan. Nah, ada lagi kodam leluhur, ya. Ini juga akan memberikan bisikan-bisikan. Ada lagi, ya, kodam yang berada di tempat Anda. Misalkan, ya, di tempat Anda itu ada tumbalnya. Ya, tumbal dalam artian tumbal pagar gaib rumah Anda supaya tidak kemalingan dan sebagainya. Nah, itu juga akan membisiki Anda. Ya, yang paling parah adalah bisikan-bisikan dari kodam sihir, ya. Jadi orang yang tidak suka dengan Anda melakukan sihir. Nah, kodam yang ada di dalam tubuh Anda ini akan memberikan bisikan-bisikan. Ya. Jadi kalau dihitung tadi itu sudah banyak, teman-teman. Ya. Sehingga teman-teman ini akan bingung. Mana yang kodam pusaka? Mana yang kodam keilmuan? Mana yang kodam macam-macam? Ya. Terlepas dari semua itu, ya, ketika Anda mendapatkan bisikan-bisikan, yang Anda harus lakukan apa? Yang Anda harus lakukan menggunakan kepekaan rasa Anda untuk mendeteksi, ya. Nah, ini butuh latihan, tidak bisa tidak, ya, dengan katakanlah dengan ciri-ciri, ya, yang saya sampaikan. Oh, kalau misalkan kodam itu baik, akan memberikan Anda sesuatu yang baik, gitu. Tidak semuanya seperti itu, ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi, ya, ini harus dipraktekkan, tidak bisa. Jadi teman-teman coba, ya, untuk mendengarkan bisikan-bisikan gaib tadi. Ketika Anda sudah melatihnya, ya, Anda diam, Anda rasakan, ya. Atau misalkan ketika Anda mau melakukan sesuatu, pasti ketika itu bertentangan, pasti ada yang membisiki, jangan dilakukan, lakukan ini saja. Yang satunya itu, jangan dilakukan, lakukan sendiri. Nah, itulah bisikan-bisikan tadi. Ketika Anda
ketika Anda bisa membedakan ya, antara bisikan sedulur papat Anda, antara bisikan kodam leluhur Anda, pusaka dan macam-macam tadi, ya, maka masalah Anda ini akan mudah diselesaikan. Ya, Anda akan mendapatkan informasi yang benar kaitannya dengan masalah yang Anda hadapi. Nah, jadi memang resiko ya ketika teman-teman mengamalkan ilmu hikmah, ketika teman-teman mengamalkan ilmu kebatinan, ini sangat resiko. Ya, adanya kodam yang ada di dalam diri Anda. Atau ketika teman-teman memiliki kodam leluhur, ini juga beresiko. Atau ketika teman-teman memiliki pusaka, ini juga beresiko. Ketika Anda tidak mengenal mereka, gitu. Resikonya apa ya? Mungkin orang awam enggak akan paham ya. Resikonya secara halus ya. Yaitu kaitannya dengan keputusan yang akan Anda ambil ketika Anda menghadapi sebuah masalah. Nah, ketika Anda salah ambil keputusan, bagaimana akibatnya? Pasti juga Anda yang akan menerima akibatnya. Kegagalan dari menyelesaikan masalah Anda tadi. Nah, makanya langkah terbaik ya, bagaimana kita ini bisa berinteraksi ya, bisa ada ikatan batin yang lebih dalam dengan saudara gaib kita ya. Jadi bukan yang kodam tadi ya, tetapi ini yang saudara gaib kita. Nah, Anda bisa melakukan ya upaya puasa weton ya, puasa di hari kelahiran Anda. Tidak hanya itu, selamatan juga. Terus ajak komunikasi, ajak bicara ya, seperti bicara biasa seperti ini ya. Wahai saudara batinku, wahai sedulur papatku ya, nah, tunjukkanlah kalau kamu memang ada, sapa gitu ya. Jadi lakukan ini di setiap aktivitas Anda ya. Misalkan Anda mau pergi kemana, ajak saudara gaib Anda ya, ajak komunikasi ya, seolah-olah Anda bicara sendiri ya, tapi jangan diucapkan dalam bibir ya. Nanti orang melihat Anda seperti orang gila nanti ya. Jangan ya, dalam hati saja. Nanti pasti ada jawaban. Ketika itu sudah Anda latih ya, sudah Anda latih intens ya, katakanlah 1 bulan Anda latih, rasakan peningkatan Anda, rasakan ketajaman mata batin Anda. Silahkan dibuktikan ya. Nah, itu yang perlu Anda latih. Ketika sudah ada interaksi batin ya, antara Anda dengan sedulur papat Anda, maka Anda akan bisa mendeteksi, oh ini kodam ilmu, oh ini kodam pusaka, oh ini kodam leluhur, oh ini kodam sihir, dan sebagainya. Demikian saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Semoga sedikit materi kali ini bisa menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.